nirakyata sududewiku narayanu nadiyatyu astiakastit tuam siwah tuam dewa iya suara param suara warahma wisnu asya rudarasya warusah paryaki ratita ampapuham apa sambawa rahimam pundaria kaksi sabahia biantara suci Om kesama dewa suara perannya kita angkara mamuja suara papidya Walaya suasadi siwa Om kesantauya kaiku dosa kesantauya wajiku Santawiyo manaswa dosa At permadat kesamam Om santi Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Sejak pagi pemedak padati Pujo Wali di Pura Sakenan. Rangkaian suci galungan menuju Kuningan, simbol perjalanan umat Hindu meraih kemakmuran. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya Pradana Adiputra, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, sejak pagi hari, pemedak umat Hindu berdatangan melakukan persembahyangan saat Kuningan karena bertepatan dengan Pujo Wali atau Peodalan di Pura Sakenan.
Pujo Wali di Pura Sakenan digelar setiap 6 bulan sekali atau tepat saat Saniscara Kliwon Kuningan. Dari pantauan tim liputan sejak pukul 06.30 WITA, sudah banyak pemedak yang melakukan persembahyangan bersama keluarga. Ida Betara nyejer selama 3 hari dan disinap pada 2 Desember 2025. Pemedak bersembayang dan memuja Ida Sang Hyang Widi Wasa bersama keluarga ataupun orang tercinta berasal dari Denpasar, Badung, bahkan banyak yang berasal dari luar Denpasar. Warga yang hendak bersembayang ke Pura Sakenan di masa lalu harus menyeberang menggunakan perahu, namun setelah reklamasi pemedak bisa menuju Pura Sakenan di Serangan melalui jalur darat. Luas Pulau Serangan saat ini mencapai 365 hektar sebelum direklamasi tahun 1997. Luas Pulau Serangan hanya 101 hektar. Serangan juga dikenal sebagai kampung nelayan di kota Denpasar. Usai melakukan persembahyangan bersama keluarga, terlihat banyak umat berfoto di areal pura ataupun Jabapura di depan hiasan penyor yang berukuran besar, ataupun menikmati kuliner UMKM bersama keluarga di areal parkir. Agus Sudiatmika, Bali TV. Hari ini umat Hindu merayakan Hari Suci Kuningan yang merupakan rangkaian penutup dari perayaan Hari Suci Galungan. Sejak pagi suasana khidmat terasa di Pura Agung Jagatnata Denpasar, tempat persembahyangan yang digelar mulai pagi hari. Menurut pemangku pura Irbagus Saskara, para pemedak mulai berdatangan sejak pukul 07.00 WITA. Arus kedatangan yang terus mengalir menyebabkan area pura cepat dipenuhi umat. Jumlah pemedak yang hadir dilaporkan lebih banyak dibandingkan saat perayaan Galungan, di mana hampir seluruh pelataran dan ruang persembahyangan di Pura Agung Jagatnata tampak penuh oleh masyarakat yang ingin mengaturkan bakti. Persembahyangan sendiri dimulai mungkin dari rumah masing-masing ya, dari Sangah Kemulan, karena merupakan hari ini hari terakhir rangkaian Galungan, di mana Ida Betara yang guru maupun Ida Betara Betari mencecingak kepada para warih-warih maupun damu-damu Ida. Nah, jam 12 siang merupakan waktu terakhir untuk melakukan persembahyangan. Setelah itu beliau, para Betara-Betari, leluhur sareng sami, malih budal ke parayangan masing-masing. Nah, jadi sangat wajar bila masyarakat yang hadir dari tadi pagi sangat banyak yang melakukan persembahyangan di Pura Agung Jagatnata. Kemungkinan sekitar jam 1 siang situasi mulai ada perubahan. Dan biasanya nanti malam sekitar jam 7 hingga jam 11 malam kembali pemedak hadir untuk melakukan persembahyangan. Berlanjut, Tua Haji Mangku mengatakan bahwa pada hari Kuningan, umat biasanya menjadikan Pura Agung Jagatnata sebagai tujuan persembahyangan pertama sebelum melanjutkan perjalanan spiritualnya ke Pura Sakenan. Sebelum pemedak nangkel ke Pura Sakenan, mereka biasanya melakukan persembahyangan lebih dulu di Pura Agung Jagatnata. Setelah agak siang, barulah mereka menuju ke Pura Sakenan. Untuk memastikan pelaksanaan persembahyangan berlangsung tertib dan nyaman, pengurus Pura Agung Jagatnata bekerjasama dengan Pecalang Banjar Abasat. Pecalang tampak aktif mengatur arus keluar masuk pemedak, menjaga keamanan serta memastikan areal utama pura tidak terlalu sesak. Pengaturan ini dilakukan agar seluruh umat dapat bersembahyang dengan tenang serta menjaga kekhidmatan Hari Suci Kuningan. Selain itu, pengurus pura juga menyiapkan sejumlah tenda-tenda peneduh di beberapa titik pelataran untuk melindungi pemedak dari panas matahari selama mengikuti persembahyangan. Dengan tingginya antusiasme umat Hindu, perayaan Kuningan di Pura Agung Jagatnata tahun ini berlangsung dengan penuh kesucian dan kekhidmatan. Umat berharap berkah Kuningan menjadi penutup rangkaian Galungan yang membawa kesejahteraan lahir dan batin. Hendra, Bali TV. Rangkaian Suci Galungan menuju Kuningan, simbol perjalanan umat Hindu meraih kemakmuran. Kami segera kembali dengan laporannya.
Mas Rido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Serpet aja dulu. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Om Swastiastu. Titiang Bupati Jembrana dan Wakil Bupati Jembrana mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga kemenangan Dharma membawa kedamaian, keharmonisan dan kesejahteraan bagi seluruh krama Tuhan. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Kami segenap pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Batu mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan kepada seluruh umat Hindu dimanapun berada. Semoga Dharma selalu menjadi tuntunan bagi kita semua untuk mencapai keharmonisan, kedamaian, dan kesejahteraan alam semesta menuju Badung yang santi dan jagat kita. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Dasar antuk manasuci, titiang I Gusti Putu Parwata, lan titiang Pandu Prapancalagosa, ngangganin pemerintah Kabupaten Karangasem, ngaturang rahajeng Rayana Galungan lan Kuningan, saking pucuk Gunung Agung ngantos pesisir Seraya, dumugi cahya kemenangan Dharma nyinaring jagat Karangasem. Bumi landuh keteraharja, gemah ripah loh jinawi. Om Santi 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 Om. Tren hidup sehat masyarakat Kota Denpasar semakin populer. Gaya hidup sehat perlu dijaga secara konsisten untuk menjaga kebugaran tubuh. Pemeriksaan rutin juga perlu dilakukan agar kesehatan semakin terjaga. Sekarang, masyarakat bisa melakukan cek kesehatan gratis. Ini merupakan kado ulang tahun dari pemerintah untuk membantu masyarakat hidup lebih sehat. Cek kesehatan gratis meliputi berbagai pemeriksaan dasar dan lanjutan yang bertujuan untuk mendeteksi dini berbagai penyakit dan masalah kesehatan. Masyarakat bisa mengecek kesehatan mereka mulai dari kelompok bayi hingga lanjut usia di puskesmas terdekat. Program ini akan dilaksanakan berdasarkan siklus hidup masyarakat dengan fokus utama CKG ulang tahun, CKG anak sekolah, CKG khusus untuk ibu hamil dan balita. Jenis pemeriksaan dalam CKG sangat bervariasi, mulai dari screening kekurangan hormon, penyakit jantung bawaan, hingga pemeriksaan gizi, telinga, mata, dan tekanan darah. Untuk usia dewasa dan lansia, fokus pemeriksaan akan mencakup risiko stroke, jantung, kanker, serta kesehatan mental dan fisik. Untuk mendapatkan cek kesehatan gratis, kita bisa mendaftar lewat aplikasi Satu Sehat Mobile atau WA di 081105000567 atau bisa juga datang ke puskesmas terdekat. Masyarakat bisa melakukan pemeriksaan kesehatan mulai dari bayi hingga lansia di puskesmas terdekat. Ayo cek kesehatan secara rutin dan berkala, agar bisa segera mendapat penanganan bila ada gangguan kesehatan. Lakukan germas, lakukan aktivitas fisik, konsumsi gizi seimbang, cek kesehatan rutin, tidak merokok, tidak konsumsi alkohol, menjaga kebersihan, gunakan jamban sehat. Salam sehat. Om Swastiastu.
Saya Dewa Made Mahayatnya, SH, Ketua DPRD Provinsi Bali, atas nama pimpinan, anggota, beserta staf Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali, mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Mari kita rayakan kemenangan Dharma melawan Adharma dengan mengendalikan pikiran dan sucikan hati agar tercipta keselarasan dalam hidup ini. Om Santi 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 Om. Pemirsa, rangkaian Hari Suci Galungan dan Kuningan merupakan satu kesatuan ritual yang tidak dapat dipisahkan dalam tradisi Hindu di Bali. Setelah perayaan Galungan, 10 hari berikutnya umat Hindu kembali melaksanakan Hari Suci Kuningan yang jatuh pada Saniscara Kliwon Wuku Kuningan. Masa ini dipahami sebagai perjalanan spiritual yang menegaskan kemenangan Dharma pada Galungan dan melanjutkannya sebagai bekal menghadapi kehidupan setelah para dewa kembali ke Kahyangan pada Hari Kuningan. Gusti Widana menjelaskan bahwa terdapat sejumlah eteh-eteh atau uperengge khas yang menjadi penanda berlangsungnya Hari Suci Kuningan. Uperengge tersebut tidak sekedar perlengkapan upakara tetapi mengandung simbol-simbol filosofis yang menguatkan makna spiritual Kuningan. Yang pertama adalah Tamiang yang secara makna adalah tameng atau pelindung. Ketika Dharma menang pada hari Galungan, kemenangan itu tidak berhenti pada ritual semata, melainkan menjadi tameng dalam menjalani kehidupan selanjutnya. Tamiang mengingatkan umat agar selalu berada dalam jalur Dharma sebagai pelindung utama. Selanjutnya hadir ter atau kolom, yang digambarkan sebagai simbol senjata khususnya panah. Panah ini dimaknai sebagai manah atau pikiran. Melalui simbol ini umat diingatkan bahwa pikiran adalah kompas utama kehidupan. Dengan pikiran yang bersih, tajam dan terarah, seseorang mampu membedakan mana yang baik dan tidak baik dalam menjalani keseharian. Ketika Hari Suci Kuningan, di mana Ida Hyang Widi berserta manifestasi Ida Betara-Betari turun ya ke Buah Loka untuk menyaksikan, menerima persembahan, dan kemudian beliau di saat Tajag Surya tengah hari digambarkan akan kembali ke Kahyangan Swaloka. Artinya secara panteistik, jadi Tuhan itu sudah tanda petik pergi kembali. Sehingga yang bertanggung jawab atas kehidupan di dunia ini adalah manusia itu, umat Hindu itu sendiri. Hingga di Hari Suci Kuningan ditandai dengan simbol-simbol perbekalan. Nah, tadi sudah disebut Tamiang pelindung, Dharma dalam hal ini, ter panah menajamkan pikiran untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan endongan. Endongan ini adalah bentuknya seperti dompet, kompek. Di dalamnya itulah berisi eteh-eteh yang menyimbolkan sandang, pangan, papan. Ya, misalnya pangannya itu ada lauk-lauk di situ. Ya, gerang, kacang dan sebagainya. Kemudian simbol sandangnya itu digambarkan lewat daun intaran. Itu penampilan pakaian itu. Sedangkan papannya ditandai dengan adanya daun beringin. Bingin itu mengayomi. Nah, dipandang sebagai simbol papan. Nah, ada juga ada daun cemara. Cemara itu kan seperti kita ketahui tumbuh kembangnya kan ke atas, meninggi ke atas. Itu gambaran dari ritual, diharapkan umat Hindu bisa meningkat ke spiritual, tidak hanya bermain di tataran ritualistik simbolik. Uperengge berikutnya adalah daun timbul yang melambangkan pertumbuhan dan perkembangan. Simbol ini mengisyaratkan bahwa bekal pasca Galungan Kuningan bukan hanya spiritualitas, tetapi juga kemampuan untuk mengembangkan diri melalui ilmu pengetahuan, teknologi, serta keterampilan hidup. Dengan kemampuan tersebut, umat diharapkan mampu memenuhi kebutuhan hidup berupa sandang, pangan, dan papan. Adapun sampian gantung menjadi simbol penolak bala.
Selepas Ida Betara kembali ke Kahyangan setelah Kuningan, umat kembali berhadapan langsung dengan tantangan, godaan, cobaan, dan ujian baik yang kasat mata maupun tidak terlihat. Sampian Gandung menjadi pengingat agar umat selalu waspada dan menjaga kesucian diri serta pikiran dalam menghadapi dinamika kehidupan. Berbagai upaya ini kemudian dirangkai dalam Banten seperti Tebok dan Selangi, yang menampilkan tumpang kuning sebagai simbol kemakmuran. Warna kuning dipahami sebagai gambaran kemuliaan, kesejahteraan, dan kemantapan batin. Dengan demikian rangkaian Galungan Kuningan bukan hanya ritual seremonial, tetapi perjalanan spiritual umat Hindu berbekal dharma yang menang pada Galungan dan diperkuat melalui perlambang-perlambang Kuningan. Umat diharapkan mampu meraih pala buah kehidupan yang sejahtera, lahir dan batin, selaras dengan tujuan hidup berdasarkan ajaran Hindu. Hendra, Balik TV. Sementara itu, dari sekian banyak perlengkapan sesajen saat Hari Raya Kuningan, yang paling menonjol atau khas antara lain endongan. Endongan adalah sejenis jahitan berbentuk menyerupai tas kecil terbuat dari janur dan daun aren. Umumnya endongan dilengkapi dengan tumpeng kecil, lauk pauk dengan alas kojong, tangkih, jajan, buah-buahan, dan sampian pusung. Endongan disimbolkan sebagai bekal para dewa leluhur kembali ke Kahyangan. Saat Hari Raya Kuningan, umat Hindu di Bali biasanya mengaturkan berbagai banten dengan segala kelengkapannya hingga melakukan persembahyangan. Menurut Lontar Sundarigama, Hari Raya Kuningan adalah hari ketika para dewa serta leluhur turun ke dunia untuk melaksanakan pesucian dan mukti, yang kemudian kembali ke Kahyangan dengan membekahkan kesejahteraan dan kedamaian. Adapun perlengkapan sesajen atau upakara saat Hari Raya Kuningan antara lain tebog, selagi, endongan, nasi kuning, wayan-wayangan, tamiang, dan kolem. Dari sekian banyak perlengkapan sesajen tersebut, beberapa di antaranya yang menonjol atau khas saat Kuningan antara lain endongan dan tamiang. Endongan adalah sejenis jahitan berbentuk menyerupai tas kecil berisi jahitan dan sesapi, tulang lindung, lilit linting, lawat buah, dan lawat nyuh. Adapun endongan dilengkapi pula dengan tumpeng kecil, lauk pauk dengan alas kojong, tangkih, jajan, buah-buahan, dan sampian pusung. Endongan disimbolkan sebagai bekal para dewa atau leluhur kembali ke Kahyangan. Sementara tamiang adalah jahitan yang bentuknya bundar seperti cakra yang merupakan simbol senjata. Tamiang dibuat dari janur dan selepan, daun kelapa berwarna hijau. Perlengkapan lainnya saat Kuningan adalah kolem, yakni jahitan janur dipasang berdampingan dengan tamiang. Terkait pelaksanaan upacara saat Hari Raya Kuningan sebenarnya relatif sama dengan Galungan. Hanya saja sarana dan jenis upakaranya yang lebih banyak, serta ada penambahan dan pengurangan. Meski demikian, setiap daerah biasanya memiliki tradisi masing-masing sesuai desa Kalopatra. Hari Raya Kuningan datang setiap 6 bulan atau 210 hari sekali, tepatnya pada Saniscara Kliwon Kuningan. Tahun ini Hari Raya Kuningan jatuh pada Sabtu 29 November 2025. Ari Wiratmaja, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi warga Kesiman ngaturang sode kepada leluhur saat Kuningan. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Santai dengan nada tawa terus mengalir. Serpet aduh. Luak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Hemco, cat kayu dan besi. Om Swastiastu. Majeng umat senarma sareng senamian. Tugerayang titiang aturang rahajeng yang rahina suci Galungan lan Kuningan.
Dumugi sangkaning pasewecan ide sang yang widiwase setata micayang kerahayuan lan kesukertan ring irage sareng sami. Ngardi Denpasar Santi lan Jagadita. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Dalam suasana yang penuh kedamaian dan kebahagiaan ini, pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Bangli mengucapkan Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga Dharma senantiasa menuntun langkah kita menuju kehidupan yang damai, sejahtera dan penuh makna. Momentum Galungan dan Kuningan kiranya menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu meneguhkan kemenangan Dharma melawan Adharma, memperkuat rasa persaudaraan, serta meningkatkan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Om Santi 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 Om. Swastiastu. Galungan adalah cahaya kemenangan nurani saat Dharma menundukkan Adharma dengan sinar kebajikan. Di hari suci ini, umat Hindu Tabanan bersatu dalam bakti, menata harmoni, dan meneguhkan makna hidup yang suci. Mari rayakan Galungan dan Kuningan dengan hati terang dan langkah tulus, menjaga keseimbangan jagat dalam kebersamaan yang menyatukan. Sebab di setiap senyum masyarakat Tabanan, Dharma hidup, dan kedamaian pun abadi bersemi. Om Swastiastu. Selamat Hari Raya Suci Galungan dan Kuningan. Mari rayakan Hari Suci Galungan dan Kuningan dengan semangat kebersamaan yang menuntun kita membangun Tabanan era baru yang aman, unggul, dan madani. Semoga cahaya kemenangan ini membawa kedamaian dan kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Tabanan. Dumugi rahayu sareng sami. Om Santi 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 Om. Pemirsa, Pura Dalem Mutering Jagat Kesiman adalah salah satu pura tertua di Denpasar. Pura ini memiliki sejarah yang panjang. Salah satu tradisi unik warga Kesiman setiap Hari Raya Kuningan, seperti pada Sabtu Kliwon 29 November 2025, adalah ngaturang sode aturan ke Ide Betara Dalem. Lanjut, lungsurannya dipersembahkan pada leluhur atau Sang Pitara. Tradisi ini bisa dikatakan unik karena hanya dilakukan oleh warga Kesiman baik yang masih memiliki keluarga yang dikubur ataupun yang sudah diaben. Menurut kepercayaan warga, Pitara yang belum mendapatkan dapat yang baik masih ngayah di Betara Dalem. Makanya Sang Pitara saat Hari Raya Kuningan belum sempat datang menjenguk di rumah keluarganya sehingga katuran sode di belakang gedong Pura Dalem. Jenis persembahannya seperti menu yang disukai saat masih hidup seperti basil kesan, kopi, buah, nasi, lauk pauk, bahkan ada tingasan. Tokoh masyarakat Kesiman Imade Juliawan mengungkapkan tradisi unik ini sebagai wujud bakti kepada Ide Betara Dalem dan kepada leluhur dengan maksud ikut menjaga dan membimbing prati sentananya yang berjuang hidup di dunia agar selamat dan selalu sukses. Makanya ada warga yang ngaturang sode di belakang gedong Dalem, ada juga yang di luar atau jaba Pura Dalem bagi yang masih memiliki keluarga yang dikubur. Inggih urusan ring riki ring Pura Dalem nika kebiasaan iraga kengni nika kengetan ngaturan ring Dewa Pitaran iraga sanikari ngayah riki leluhur langit iraga sanikari ngayah riki ring Pura Dalem nika ring belakang gitu biasa
Seksemanan apa jero? Mane ngewo pitaran iraga neten boleh udal kentan nekari ngayah dikira pura dalam nikel katur. Saudara Matro. Katur Matro. Juru Mangku Swandito yang menggelar Juru Mangku Pengelurah Manik Sidem menambahkan tradisi warga Kesiman ngaturang soda kepada leluhur sudah ada sejak dulu dan tak pernah ada yang berani melanggar. Tujuannya agar sang Pitara atau Pitara yang belum sempat purnarbawa lahir kembali ke dunia juga mendapat persembahan. Kedua, selain itu di rumah masing-masing katuran punjung untuk sang Pitara. Di Pura Dalam juga dilakukan hal yang sama bagi Pitara yang belum sempat menjenguk keluarga ke rumah. Jadi disinilah dipersiapkan aturan sodo amatra semampunya sekaligus mohon agar mendapatkan keselamatan. Oke, sebelum galasan ke picok, kumpuro seuling aditian pemargi puniki, pemargi sambung saking ini dan tukang dikirim ke dalam. Sebelum ditiang ratu agung sambil tinggal iki ngomong man sang Pitara sana wenten ring Silebak Kesiman. Nah, awan yang berikut yang untuk ini Kesiman itu kan bisa niraga usaha ngaturang sodo mau cacingak ring belakang kedong kiam pun. Nah, sampun kembali sampun ini ngaturang sodo ring sang Pitara sampun dan kendan kasar yang matur nyeret ke sang Pitara memuali ke rumah suang-suang ke tanggal katuan Tiokonan atau sodo sana Pada Hari Raya Kuningan, Pura Dalam Mutering Jagat Kesiman saat Hari Raya Kuningan sejak pagi hingga siang juga banyak dipadati umat Hindu luar Denpasar. Sebab pura ini sejak zaman kerajaan juga berfungsi sebagai pura penataran bagi semua umat Hindu. Pura Dalam Kesiman erat kaitannya dengan Pura Agung Petilan atau Pura Ngerebong yang terkenal dengan upacara ngerebong yang dilakukan setiap 210 hari sekali. Pura Dalam Mutering Jagat dibangun oleh Aryawang Bang Pinate, seorang utusan dari Kerajaan Majapahit yang datang ke Bali untuk melanjutkan Simakramo, yaitu sistem pemerintahan yang mengatur hubungan antara raja dan rakyat. Aryawang Bang Pinate mendirikan pura ini di tempat yang disebut Kusima, yaitu tempat peninggalan itu dalam batu ireng, seorang raja Bali yang menyapai moksa atau kesempurnaan di tepi Sungai Ayung. Suece Bali TV. Desa Adat Munggu Mengwi Badung kembali menggelar tradisi Mekotek yang penuh semangat. Tradisi yang dilaksanakan setiap 6 bulan sekali ini bukan sekedar ritual, namun merupakan perayaan sejarah yang heroik. Makotek rutin digelar bertepatan dengan Hari Saniscara Wuku Kuningan. Menurut Bendesa Adat Munggu, Ima Desuinda, tradisi ini adalah simbol kemenangan dalam mempertahankan kekuasaan di Belambangan. Selain makna historis, Makotek juga dipercaya sebagai ritual penolak bala. Makotek wajib dilaksanakan, karena pernah terjadi wabah saat tradisi ini ditiadakan di era penjajahan Belanda yang menganggapnya sebagai aksi penyerangan. Dalam pelaksanaannya, Makotek sering menampilkan uji adrenalin di mana warga biasa naik ke puncak susunan kayu. Namun, aksi ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan sejarah tradisi. Untuk menjamin keselamatan, prajuru desa adat kali ini menghimbau agar warga tidak naik ke puncak Makotek. Terkait dengan adanya orang itu menaik itu sebenarnya adrenalin, dari segi sejarah itu tidak ada gunanya sebenarnya. Di mana dalam tradisi Makotek itu merupakan suatu tradisi yang sangat unik yang memang khusus ada di Desa Adat Munggu. Kalau orang naik itu memang kami larang sekarang untuk karena ada suatu kejadian-kejadian di mana agar tidak mencederai tradisi Makotek itu. Meski dihimbau tidak memanjat hingga puncak Makotek, namun beberapa peserta tetap melakukan aksi tersebut sehingga menambah riuh masyarakat yang menonton termasuk wisatawan asing. Tradisi Makotek menarik perhatian wisatawan mancanegara. Ivan, dari Bulgaria, mengaku tradisi ini unik dan dipercaya dapat mengusir roh-roh jahat setelah Kuningan. Ivan menyebutnya sebagai tradisi berbahaya yang belum pernah ia lihat di Eropa. It's very dangerous, like with the sticks, and he can fall down or it can pierce him everywhere. Definitely. Sementara itu, Janin, wisatawan asal Belanda yang sudah 6 tahun di Bali, merasa kagum.
Janing yang baru pertama kali menonton Makotek ini mengaku selalu disambut ramah oleh masyarakat lokal. Ia menilai tradisi ini unik dan sangat menarik. Been in Bali for 6 years already, and I've been to many ceremonies. I love it. I also have the Balinese outfit. It's really nice, and I always feel so welcome and loved by all the Balinese people. So I'm really happy. Tradisi Makotek Desa Adat Munggu terus lestari, menjembatani semangat sejarah, ritual spiritual, dan tontonan budaya yang memukau. Indrawan dan Winata, Bali TV. Sambut Kuningan, Pura Goa Lawah ramai pemedan. Kami segera kembali dengan informasinya. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Serpet aduh. Luak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Om Swastiastu. Saya Ida Bagus Rai Dharma Wijaya Mandra, selaku anggota DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi Bali, mengucapkan Selamat Hari Suci Galungan dan Kuningan untuk umat sedharma dimanapun berada. Hari Suci Galungan dan Kuningan merupakan suatu hari yang memiliki makna kehidupan yang sangat penting. Menjaga kesucian pikiran dalam nilai-nilai kebenaran atau dharma dan juga kewajiban kita untuk mewujudkan suatu kehidupan secara harmonis dan juga kebahagiaan, serta untuk kesejahteraan bagi umat sedharma dan untuk kita sekalian di belahan bumi pertiwi ini. Semoga Ida Sang Hyang Widiwasa selalu memberikan kita kerahayuan. Om Santi, 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 Om. Om Swastiastu. Saya Iwayan Date selaku Founding Father Sri Pata Group mengucapkan selamat Hari Suci Galungan dan Kuningan. Semoga kemenangan Dharma atas Adharma senantiasa menyertai setiap langkah kita, membawa kedamaian, kemakmuran, dan keteduhan bagi seluruh masyarakat. Om Santi, Santi, Santi. Om Swastiastu. Kepada umat sadharma, kami, keluarga besar Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, menghaturkan Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga Ida Sang Hyang Widiwasa selalu menuntun kita dalam melaksanakan Dharma Agama, Dharma Negara. Om Santi, 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 Om. Pemirsa umat Hindu di berbagai daerah Sabtu 29 November 2025 serempak melaksanakan persembahyangan Hari Raya Kuningan. Sejak subuh, umat yang ada di areal rumah tangga mulai tampak sibuk mengaturkan sesajen atau banten. Sedangkan di Pura-Pura Kahyangan 3 secara bergelombang juga mulai didatangi umat guna melaksanakan persembahyangan.
Umat Hindu yang ada di beberapa desa di Karangasem melaksanakan rangkaian Hari Raya Kuningan. Umat di tingkat rumah tangga sejak pagi-pagi buta sudah mulai melaksanakan berbagai proses upacara, mulai dari memasang hiasan pelinggih atau sanggah seperti sampian, gantungan, dan endongan, yang merupakan salah satu sarana wajib saat Hari Raya Kuningan. Rangkaian Kuningan dilanjutkan dengan mengaturkan sesajen atau banten di masing-masing pelinggih atau sanggah. Tak hanya di lingkungan sanggah pekarangan rumah, umat juga mengaturkan banten ke pura lain seperti sanggah Paibon dan ke sanggah-sanggah keluarga yang masih dalam garis keturunan. Pada Hari Raya Kuningan ini, beberapa pura Kayangan 3 sejak pagi juga mulai didatangi umat dari berbagai daerah untuk bersembahyang, salah satunya Pura Golawah yang ada di Kabupaten Klungkung. Umat dari berbagai daerah datang secara bergelombang, sehingga halaman pura terlihat begitu padat dari aktivitas persembahyangan. Menurut pengelola pura, pemedak untuk melakukan sembahyang Kuningan ke Pura Golawah bahkan sudah terjadi sejak pukul 4 subuh. Diperkirakan kepadatan pengunjung akan terjadi hingga pukul 8 malam. Tak hanya di bagian utama Mandala, pengayangan Pura Golawah yang ada di Jaba Sisi juga ramai umat yang mengaturkan canang dan melakukan persembahyangan. Ya, pemedak di Pura Golawah dalam rangka Hari Raya Kuningan, jam mulainya di pagi hari, jam 2, jam 3 itu sudah mulai berdatangan, dan sampai hari ini juga ramai pemedaknya. Dan juga ada tadi pemedak dari Sukat yang baru gunung dalam rangka karya ring puranya. Sementara dari pantauan, suasana lalu lintas di depan Pura Golawah juga mengalami peningkatan. Jalur dari arah Denpasar menuju Karangasem padat merayap, didominasi pengendara yang akan melakukan mudik Kuningan serta bepergian melakukan kegiatan Tirta-Yatra ke berbagai pura. Hari Wiratmaja, Bali TV. Hari Raya Kuningan merupakan puncak dari rangkaian Hari Raya Galungan yang dirayakan setiap 210 hari sekali pada Saniscara Kliwon Wuku Kuningan, Sabtu 29 November 2025. Oleh karena itu, umat Hindu melakukan persembahyangan bersama di pura, mengaturkan sembah bakti bersama keluarga dan kerabat dengan penuh rasa syukur. Hari Raya Kuningan merupakan hari suci umat Hindu yang dirayakan setiap 210 hari sekali, tepatnya 10 hari setelah Hari Raya Galungan. Perayaan ini memiliki makna sebagai bentuk penghormatan dan pemujaan kepada Ida Sang Hyang Widewasa serta roh leluhur yang telah turun ke dunia saat Galungan. Pada hari ini, umat Hindu meyakini bahwa roh-roh leluhur kembali ke swarga setelah menerima doa dan persembahan dari keturunannya. Oleh karena itu, umat Hindu melakukan sembahyang di pura dan merajan sebagai wujud bakti dan rasa syukur. Hari Raya Kuningan merupakan momen penting untuk memperkuat spiritualitas umat, mempererat hubungan dengan leluhur, serta meneguhkan komitmen dalam menjalankan ajaran Dharma dalam kehidupan sehari-hari. Perayaan ini dilakukan sejak pagi hari dan harus selesai sebelum tengah hari, karena diyakini para dewa dan leluhur kembali ke swarga sebelum tengah hari. Salah satu pura yang dikunjungi saat Hari Raya Kuningan adalah Pura Pemaksan Surabaya Manggis, Karangasem. Sejak pukul 07.00 pagi terlihat warga mulai berdatangan melakukan persembahyangan bersama keluarga dan kerabat terdekat. Di Hari Raya Kuningan di sini di Banjar Surabaya Manggis, semua warga yang ada di lingkungan di sini maupun perantauan hadir untuk melakukan persembahyangan bersama-sama. Karena tradisi kami di sini setiap Galungan, Kuningan dan juga Nyepi ada hari raya daripada Nyepi, semua perantauan maupun warga di sini melakukan persembahyangan bersama-sama. Nah, itulah tradisi yang ada di Banjar Surabaya Manggis. Untuk harapan saya kepada semua warga yang ada di lingkungan Banjar Surabaya maupun yang ada di perantauan, semoga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, Maha Pencipta, dan juga diberikan rezeki yang melimpah dan juga untuk kesuksesan daripada masing-masing keluarga untuk bisa menyekolahkan anaknya sebagai biar menjadi sukses dan menjadi panutan bagi kita semua. Dalam suasana Hari Raya Kuningan, umat Hindu umumnya mengaturkan bantan dan upakara di sanggah, pura, serta tempat-tempat suci lainnya.
Upacara khas seperti tamiang dan endongan menghiasi setiap rumah sebagai lambang perlindungan dan kemakmuran dari Ido Sang Hyang Widi-Wasa. Hari Raya Kuningan, bersembahyang sekeluarga, semeton di keramu sareng sami, ngaturan sembahyangan Hari Raya Kuningan, mobil, niki semeton canggih, rahayu, selamat, dan itu harapan dia, Hari Raya Kuningan merupakan momen yang tepat untuk mengungkapkan rasa terima kasih, memohon keselamatan, serta menjaga hubungan harmonis dengan leluhur dan Ido Sang Hyang Widi-Wasa. Bunga Widrayani, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan antrean truk sampah mengular di TPA Suwung. Om Swastiastu. Salam Mahotama, Jaya. Hinggih Ratu Idedani sareng sami saniwangiang titiang. Titiang Imade Satria Bupati Klungkung. Titiang Cegode Gede Surya Putra, Wakil Bupati Klungkung. Ngangganen pemerintah Kabupaten Klungkung ring galahi becik puniki lugrayang titiang aturang rahajeng nyangre rahine galungan miwah rahine kuningan majang Idedani sareng sami sane magama Hindu. Dumugi Ide Sang Hyang Pramekawi Ijen Kerahayuan Mawastu Side Ngelaksanayang Dharma Agama Miwah Dharma Negara. Ngiring ruruh kasukman jayaning Dharma puniki antuk nincapang serade bakti jujur jagat Klungkung sani maho tamu inggih punika Klungkung sani maju harmonis tentram lan makmur. Om Santi 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 Om. Salam Mahotama, Jaya. Om Swastiastu. Titiang ngangganin pemucuk kesarengan angge. DPRD Kabupaten Karangasem ngaturang rahajeng rahina suci galungan lan kuningan. Majeng ring umat sedharma domogi asung kertuwara nugraha Ide Sang Hyang Widi-Wasa mapaice kerahayuan lan kerahajengan napi sane kekaryanin Idedani sareng sami state becik lan memargi antar labde karya side sidanin don. Om Santi 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 Om. Semoga ajaran Dharma selalu menjadi penuntun kita semua untuk meraih kedamaian, kesehatan, dan kesejahteraan dalam hidup serta selalu berada dalam lindungannya. Sebagai perayaan atas kemenangan Dharma melawan Adharma yang dapat kita implementasikan sehari-hari dengan cinta kasih dan sukacita. Berbagi bahagia dengan pikiran yang jernih, hati yang suci, dan perbuatan yang baik. Keluarga besar Yayasan Sri Kesari Warmadewa dan seluruh sivitas akademika Universitas Warmadewa mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga Dharma selalu menjadi penuntun dalam setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Mari kita maknai kemenangan Dharma melawan Adharma dengan mengukuhkan serada dan bakti untuk menabur benih kebahagiaan dan kesejahteraan untuk kita semua. Om Swastiastu.
Kami mewakili keluarga besar PLN Unit Induk Distribusi Bali mengucapkan selamat Hari Raya Suci Galungan dan Kuningan. Selamat merayakan kemenangan Dharma melawan Adharma. Semoga kedamaian hati senantiasa menuntun langkah kita semua. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Om Santi, 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 Om. Masak? Jangan telan mentah-mentah, pikir lagi masak-masak. Amidis, satu-satunya air minum kemasan yang sudah dimasak 110 derajat. Murni dan sudah dimasak. Amidis. Pemirsa, antrean truk sampah di areal TPA Suwung tampak mengular sekitar 2 km. Para sopir truk hanya bisa pasrah dan menjadikan hal ini sebagai rutinitas yang harus dilalui setiap harinya. Beginilah suasana antrean truk sampah di areal pintu masuk, bahkan tampak truk sampah mendekati jalan keluar Pura Sakenan. Bau busuk dari ratusan truk sampah ini tercium cukup menyengat. Menurut salah seorang sopir truk yang biasanya mengangkut sampah dari Peguyangan, Iswan mengatakan dirinya hanya bisa pasrah dan sabar antre menuju pembuangan akhir TPA Suwung. Kejadian ini berulang kali terjadi dan dianggap sebagai rutinitas sehari-hari. Bahkan dikatakan dirinya dan rekan-rekan pernah sampai menginap di TPA Suwung menunggu antrean. Dari jam berapa ini? Jam 5. Kira-kira jam berapa dapat masuk ini, bisa masuk? Sore? Sore pulangnya positif. Pulang sore. Waduh. Dari sampah mana nih, Mas? Peguyangan. Swakelola. Iswan mengatakan jika berjalan normal seperti biasa dirinya antre pukul 6 pagi dan diperkirakan selesai bongkar muatan sampah sekitar pukul 15.00 WITA. Agus Sudiatmika, Bali TV. Kementerian Kehutanan Kemenhut akan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengevaluasi pengelolaan hutan di kawasan areal penggunaan lain atau APL sebagai bentuk upaya pencegahan bencana banjir. Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki di Jakarta, Jumat 28 November menyebut langkah koordinasi pengelolaan daerah aliran sungai diperlukan, terutama terkait rehabilitasi hutan dan wilayah tangkapan air. Kementerian Kehutanan segera melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk evaluasi pengelolaan hutan di wilayah terdampak banjir di Sumatera. Dalam konferensi pers di Jakarta Jumat 28 November, Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki menyampaikan daerah aliran sungai, DAS wilayah terdampak banjir, mayoritas berada dalam areal penggunaan lain APL yang ada di bawah wewenang pemerintah daerah. Terkait hal itu, evaluasi perlu dilakukan untuk memperkuat pengelolaan DAS, termasuk identifikasi titik rawan di hulu, percepatan rehabilitas hutan dan lahan kritis, serta upaya revegetasi di sepandan sungai dan lereng curam. Tentunya kami akan terus meningkatkan mitigasi yang nantinya kita akan sampaikan kepada pemerintah daerah, dan kita juga akan mengevaluasi terhadap pengelolaan hutan, walaupun tadi sebagian besar adalah di APL, yang itu menjadi kewenangan dari pemerintah daerah, tapi kami juga akan melakukan evaluasi dan kita akan mendorong pengelolaan hutan yang bisa meminimalkan risiko terjadinya banjir dan tanah longsor.
Menurut data Badan Penanggulangan Bencana Nasional BNPB, per 28 November sore, 174 korban meninggal dunia dilaporkan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akibat banjir dan longsor di wilayah itu. Dalam upaya untuk mengurangi curah hujan, pemerintah melakukan modifikasi cuaca di lokasi banjir Sumatera. Dari Jakarta, Priska Triverna, Kantor Berita Antara, mewartakan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengancam akan membekukan bea cukai apabila tak mau berbenah. Saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Purbaya menyebut ada dua masalah utama yang harus segera dibenahi, yakni praktek under invoicing atau pelaporan nilai barang serta masuknya barang-barang ilegal ke tanah air. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengancam akan membekukan bea cukai apabila tak mau melakukan pembenahan menyeluruh. Purbaya saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta Kamis 27 November mengatakan ada dua masalah serius yang harus segera dibenahi di bea cukai. Kedua isu tersebut yakni praktik under invoicing atau pencatatan nilai ekspor yang lebih rendah dari nilai seharusnya dan masuknya barang-barang ilegal ke tanah air tanpa terdeteksi. Ia menyebut apabila bea cukai tak mampu berbenah, sistem kepabeanan akan dijalankan oleh pihak swasta, sebagaimana yang pernah dilakukan pada era Orde Baru. Saya nggak kesal bea cukai, tapi kita memerlukan keseriusan dari kita semua di Kementerian Keuangan untuk memperbaiki kinerja bea cukai. Jadi sempat ada wacana kalau kita tidak bisa memperbaiki kinerja bea cukai, maka akan dijalankan seperti tahun dulu waktu zaman Orde Baru SGS yang menjalankan pengecekan di custom kita. Jadi saya pikir dengan adanya seperti itu, orang-orang bea cukai, tim saya di bea cukai semakin semangat. Menkyu pun meyakini bahwa ancamannya tersebut dapat memecut semangat pekerja bea cukai, sehingga ke depan bea cukai mampu menjalankan tugas dengan lebih bersih tanpa campur tangan pihak lain. Dari Jakarta, Suci Nurhaliza, Cahyasari, Kantor Berita Antara, mewartakan. Dan kini kami sampaikan informasi perakhiran cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Pemirsa seputar Bali bersama Minyak Kapun Ganapati, Usada Bali, Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbalitv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Pradana Adi Putra pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi, 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 Om.